Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahfa Nur Fasya. Di sini saya mahasiswi Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Untuk selanjutnya saya akan melakukan kegiatan. Yang pertama ada penjelasan tentang posyandu, yang kedua ada role play meja 1 sampai meja 5 di posyandu tersendiri. Yang pertama yaitu ada penjelasan tentang posyandu. Posyandu tersendiri adalah kegiatan kesehatan dasar yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Untuk tujuan tersendiri, posyandu yaitu bertujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama pada anak dan ibu. Untuk kegiatan posyandunya tersendiri, di kegiatan ini yang pertama ada KIA, yang kedua ada pemberian KB, yang ketiga ada pemberian imunisasi, terus yang selanjutnya ada pemberian gizi, dan yang terakhir ada penanggulangan diare. Untuk pelayanan kesehatan yang tersendiri, yang pertama itu ada sistem 5 meja. Yang pertama ada meja pertama yaitu meja pendaftaran, meja kedua penimbangan berat badan bayi, meja ketiga ada pengisian KMS, meja keempat ada pendidikan kesehatan sesuai dengan KMS, yang kelima ada tindakan kesehatan yang akan dilakukan oleh tenaga medis. Untuk kegiatan selanjutnya saya akan melakukan role play. Ini ada di meja 1. Di meja 1 yaitu pendaftaran. Jadi ibu, untuk pendaftarannya saya perlu nama anak ibu ya bu ya. Nama anak ibu siapa bu? Arka. Tanggal lahirnya ibu? 5 November 2019. 5 November ya bu ya, 2019. Berat badan waktu lahirnya berapa ya bu? 3 kilo. 3 kilogram ya bu. Panjang badannya bu? 42 cm. 42 cm. Untuk nama ayahnya Arka siapa bu? Arki. Nama ibunya? Anissa. Untuk alamat ibunya? Bandung. Di Posyandu Dahlia ya bu ya. Tanggal pendaftarannya sekarang, untuk tanggal sekarang 3 Juli ya bu ya, 2020. Ibu silakan untuk ke meja 2 ya bu ya. Untuk selanjutnya itu ada meja 2. Meja 2 yaitu untuk penimbangan berat badan bayi. Ibu, boleh saya minta KMS-nya bu? Oke, namanya Arka, berat lahirnya 3 kilo ya bu ya. Ibu, untuk penimbangan bayinya mana ibu bayinya? Berat badannya 10 kilo ya bu ya. Enggak ibu. Ini KMS-nya. Silakan untuk menuju meja 3 ya bu ya. Untuk selanjutnya itu meja 3. Di meja 3 adalah pengisian KMS. Ibu, boleh saya minta KMS-nya ibu? Ya, baik. Yang pertama itu nama bayinya Arka ya bu ya. Lahirnya 5 November, berat badan lahirnya 3 kilo, panjang badannya 42 cm. Nama ayahnya Arki, nama ibunya Nisa, alamatnya di Bandung ya bu ya. Untuk berat badannya yang selanjutnya itu di bulan ke-8 ya bu. Di bulan ke-8 tadi berat badannya 10 kilo, naik 200 gram ya bu ya dari bulan ke-7 kemarin. Terus untuk panjang badannya kita tadi ada 80 cm ya bu ya di pengukurannya. Terus selanjutnya ibu untuk ke meja 4 ya bu ya untuk pendidikan kesehatannya. Enggak ibu. Untuk selanjutnya ada di meja 4. Di meja 4 ini adalah pendidikan kesehatan sesuai dengan KMS dan keluhan dari ibu maupun bayinya. Ibu, mangga saya lihat KMS-nya. Ibu kenaikan dari bulan kemarin, kenaikan berat badannya 200 gram ya bu ya. Ibu ada keluhan apa ibu? Diare. Bayinya? Sudah 2 hari diare. Sudah 2 hari ya bu ya diare. Saya akan melakukan pendidikan kesehatan atau memberitahu sedikit kepada ibu apa itu tentang diare ya bu ya. Diare itu sendiri yaitu suatu kondisi buang air besar yang tidak normal lebih dari 3 kali sehari dan memiliki karakteristik fesesnya yang encer dan dapat disertai lendir ataupun darah ya bu ya kalau udah parah.
Untuk penyebab diarenya pertama ada infeksi virus dan bakteri, yang kedua ada makanan basi, beracun, dan ada alergi terhadap makanan ya Bu ya. Yang ketiga juga sistem kekebalan tubuh anak ibu lagi turun pada saat mengalami diare. Untuk psikologisnya itu sendiri itu ada rasa takut dan cemas. Untuk tanda dan gejalanya, yang pertama itu sering buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Yang kedua merasa haus, bibir kering, dan penurunan berat badan tersendiri ya Bu ya di anak ibu. Untuk yang ketiganya itu anus dan sekitarnya lecet karena seringnya BAB dan iritasi ya Bu ya. Untuk frekuensi kencingnya itu menurun. Untuk penanganannya ya Bu ya, yang pertama itu ada dapat dimulai di rumah dengan minum larutan gula garam, larutan oralit, tetap minum ASI bayi ya Bu ya. Untuk selanjutnya tetap makan dan minum, kebetulan anak ibu sudah 8 bulan bisa melakukan makan dan minum untuk MPASI-nya ya Bu ya. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga istirahat yang cukup bagi bayinya. Yang keempat bila masih diare segerakan untuk periksa ke puskesmas. Untuk mencegah diarenya sendiri ibu, yang pertama ada untuk mencuci tangan ya Bu ya. Di mencuci tangan ini ibu melakukan mencuci tangan dengan baik dengan menggunakan sabun ya Bu ya. Untuk keduanya BAB pada tempatnya ya Bu ya. Usahakan bayinya dibersihkan secara benar pada saat BAB ya Bu. Untuk yang ketiga jangan makan di sembarang tempat ya Bu. Usahakan higienis pada tempat makan dan cara penyajian makannya ya Bu ya. Yang keempat ada menggunakan air matang untuk minum dan untuk memasak makanan yang akan dimakan untuk bayi. Yang kelima adalah meletakkan makanan di tempat yang tertutup. Sekian dari saya Bu ya, dari meja 4 untuk pendidikan kesehatannya. Saya akan memberikan leaflet ini, semoga Ibu bisa bacanya terus menerus dan akan diingat-ingat oleh Ibu ya Bu. Ibu selanjutnya ke meja 5 ya Bu ya. Selanjutnya itu ada meja 5. Di meja 5 ini kita akan melakukan tindakan kesehatan. Tindakan kesehatan ini akan dilakukan oleh tenaga medis. Oke, selanjutnya Ibu tadi kan masalahnya diare ya Bu ya pada anaknya. Saya akan membuat larutan yang terdiri dari garam dan gula untuk diberikan ke anak Ibu ya Bu ya. Pertama itu ada Ibu siapkan cangkir dan air hangat. Ibu tuangkan sebanyak 200 cc atau bisa dengan takaran 1 cangkir kecil ini ya Bu ya. Masukkan 1/4 sendok makan garam sedikit, dan selanjutnya 1 sendok penuh gula pasir ya Bu ya. Kocek. Pada 3 jam pertama Ibu berikan 1,5 gelas larutan ini ya Bu pada anaknya. Dan untuk selanjutnya 1/2 gelas lagi untuk bila diare berkelanjutan ya Bu ya. Mangga Ibu minumkan ke bayinya. Dari penjelasan mengenai posyandu dan roleplay mengenai posyandu dari meja 1 sampai 5 dari saya Wafa Nurfasya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.